Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Yogi Aprilianto dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Tentunya pada episode kali ini masih dalam serangkaian babak penyisihan dari 64 peserta terpilih sebagai peserta Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Dan pada episode kali ini ada 5 peserta dari grup Al-Ghafur yang nantinya akan menunjukkan bakatnya dalam menyampaikan kalimah-kalimah thayyibah untuk menciarkan agama Islam. Langsung saja kita akan panggil peserta yang pertama atas nama Az-Zahwa Hian Nur. Rasa gugup, rasa malu, tapi rasanya seperti apa lagi tuh. Terima kasih teman-teman dari Min 3 Muara Jambi sudah mendukung saya. Mudah-mudahan sampai ke semifinal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepertinya kurang semangat nih. Kalau jawab salam saya dengan semangat, yang sebelah kanan saya doakan masuk surga. Amin. Yang sebelah kiri saya doakan jadi ahli ibadah. Amin. Dan yang bapak-bapak istrinya nambah lagi jadi 2. Saya ulangi sekali lagi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Dewan Juri Lomba Dai TVRI Jambi yang mulia lagi bijaksana, pemirsa TVRI di studio dan dimanapun berada yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya tidak akan memperpanjang mukaddimah. Saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Pemirsa yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surah Al-Isra ayat 23 halaman 284. Pemirsa yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, Ala unabbi'ukum
bi akbaril kabair. Maukah aku beritahu kepada kalian sebesar-besar dosa besar? Mereka menjawab, mau ya Rasulullah. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-israku billah wa uququl walidain, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Pemirsa yang dirahmati Allah, setiap orang tua berharap anaknya menjadi anak yang baik-baik. Bahkan setiap hari orang tua mencari nafkah dengan susah payah, banting tulang, peras keringat dengan penuh semangat. Ketika anak sukses, orang tua cuma bisa bercerita ketika ditanya sama tetangga. Bu, anak yang paling gede sekarang di mana? Alhamdulillah, anak saya 3 orang sukses semua, Bang. Anak yang paling gede di Bandung, alhamdulillah jadi pengusaha sate. Anak yang nomor 2, alhamdulillah jadi imam di Masjid Nabawi. Anak yang paling bontot, lihat yang lagi ceramah di acara Dai TVRI Jambi. Nah, sedemikian bangga orang tua kita bagaimanapun kondisi anak-anaknya. Pemirsa yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada ibu bapak. Bukan semasa hidup dong, tapi saat mereka sudah wafat pun kita wajib berbakti kepada kedua orang tua dengan cara mendoakannya. Doain orang tua, jangan pelit-pelit, karena itulah yang dibutuhkan kalau orang tua kita sudah wafat. Ya Allah, ini kadang-kadang giliran warisan mau doain kagak. Nauzubillahimin. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari uraian singkat saya kali ini dapatlah saya tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwasannya dosa besar setelah menyekutukan Allah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, berbaktilah kepada kedua orang tua dan sayangilah mereka dan jangan pernah melukai hatinya. Unzur maqalah wala tanzur mangqalah. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Ana abdu man allamani harfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Az-Zahwahiyah Nur. Luar biasa bawa tongkat. Itu kira-kira yang buatin tongkatnya siapa? Bapak kepala sekolah? Iya. Luar biasa Bapak kepala sekolah. Ini ya, wah luar biasa dukungan dari sekolahnya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan gitu ya. Susah ngomongnya. Silakan Ustaz Amin. Baik, Az-Zahwahiyah Nur ya. Panggilan Az-Zahwah. Ya, tadi alhamdulillah luar biasa. Pakai peragaan ya, tongkat. Saya lucu tadi ketika kayak jadi nyai-nyai tadi. Kata ibu tadi kan, anakku ada yang sudah gitu, gitu ya. Jadi peraganya luar biasa. Kalau saya ini Ustaz, saya tadi berpikir ini kali-kali gitu, ini tongkat berubah jadi ular gitu kan. Ya tadi awalnya kata saya kisah Nabi Musa tadi. Iya. Nabi Musa. Nampaknya beda ini ya. Nah, iya. Jadi alhamdulillah tadi ketika membaca dalilnya surah surah Al-Isra ayat 23 ya. Berkenaan tentang kita sesuai dengan temanya berbakti kepada kedua orang tua. Tadi juga sampaikan tentang hadisnya. Jadi di antara akbarul kabair. Jadi di sini kan menggunakan isim tabdil gitu ya. Kabir akbar. Jadi dosa besarnya itu. Jadi kita nggak boleh nian untuk mendurhakai kedua orang tua kita. Di antara al-isyraku billah dan uququl walidaini. Nah itu ya. Jadi
Jadi kalau kita bandingkan orang tua itu luar biasa. Nggak boleh berkata apa tadi? Berkata Gitu ya. aja nggak boleh. Ya. Tapi kalau orang Jambi nggak pernah ngomong Jadi apa Ustadz? Ai mae. Ai mae. Lebih panjang lu ya. Ai mae. Jadi itu namanya murodibnya aja, persamanya aja. Baik mae, gitu sama aja. Jadi untuk penampilan perdana ini Ustadz berikan pretty good gitu. Az-Zahwa, mudah-mudahan kamu masuk dan lolos ke babak semifinal. Amin. Teslah kita terlebih dahulu. Ya, silakan Az-Zahwa kembali ke tempat. Masih ada 4 peserta lainnya. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia menyaksikan Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Tentunya di segmen ini kita akan melihat 2 peserta yang akan tampil. Yang pertama nanti ada Fatih Aidan Azmi dan Iksan Akbar. Saya akan melihat dulu pendukung dari Fatih Aidan Azmi, mana suaranya? Berikutnya pendukung Ihsan Akbar, mana suaranya? Luar biasa, tentunya pemirsa yang ada di rumah sudah tidak sabar untuk menyaksikan 2 peserta ini. Langsung saja kita akan panggil peserta berikutnya atas nama Fatih Aidan Azmi. Saya sebelum ikut lomba Dai Cilik ini sudah mempersiapkan seminggu. Doakan semoga Fatih bisa lolos ke tahap selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi anzala ilaina kitabahul azim wa bainahu wa ahkamahu bisunatin nabiyil karim sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dewan juri yang saya muliakan, sahabat dai yang saya banggakan, salam hormat dari saya, Fatih dari Min 1 Tanjung Jabung Timur. Ubur-ubur ikan lele, Dai Cilik mau ceramah le. Ceramah berjudul Menjadi Anak yang Soleh. Hadirin rahimakumullah. Anak soleh adalah anak yang suka mengaji, bukan anak yang suka menonton TV atau berburu wifi. Sahabat dai suka mengaji? Berapa menit? Kenapa? Ngantuk. Tapi giliran internetan, TikTokan, 10 menit katanya kurang, 20 menit ketagihan, 30 menit malah kecanduan. Betul tidak hadirin? Saya yakin semua yang ada di sini adalah seorang anak. Betul Pak, Bu? Seorang nenek sekalipun pasti juga ia seorang anak. Anak siapa Bu? Pak, sahabat dai? Ya anak ibunya toh. Apa hukumnya menjadi anak yang soleh atau solehah? Wajib hukumnya bagi setiap orang Islam menjadi anak yang soleh atau solehah. Kenapa? Karena seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Dalam surah Al-Luqman ayat 14 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalu fi amaini aniskurli wali walidaika ila yal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya di usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembalimu. Anugerah luar biasa bagi siapapun yang menjadi atau memiliki anak saleh.
Karena keturunan semacam ini bisa menyelamatkan orang tuanya di akhirat nanti. Betul tidak hadirin? Bahkan anak soleh akan menjadi cahaya dalam hidup orang tuanya. Di mana doa dan pahalanya akan terus mengalir meskipun orang tuanya telah tiada. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu qata'a anhu amaluhu illa min salasi asya, min shadaqati jariyah au ilmi yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah." Apabila seorang insan meninggal dunia, akan terputuslah seluruh amalnya kecuali dari 3 hal. Dari sedekah jariyah atau dari ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang berdoa untuknya. Pak, Bu, sahabat dai, ingin menjadi anak yang soleh atau solehah? Ingin memiliki anak yang soleh atau solehah? Bagaimana caranya agar menjadi atau memiliki anak yang soleh atau solehah? Caranya yang pertama, minta Pak, berdoa Bu kepada Allah agar kami dijadikan anak yang soleh. Bagaimana doanya? Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas solati wa min zuriyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Tuhanku, karuniakanlah untukku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang menegakkan solat juga dari keturunanku. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doa. Dan yang kedua, terus menerus mencari rizki yang halal untuk keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim itu jika ia memberi nafkah kepada keluarganya, maka itu akan menjadi sedekah untuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan, la yadkhulul jannah lahmun nabata minas suhti an-naru awla bihi. Tidak akan masuk surga daging tumbuh dari harta haram, karena neraka lebih pantas untuknya. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan impian mempunyai anak saleh, yaitu memberikan kasih sayang kepada anak, tapi tidak memanjakannya. Dan yang keempat, terus belajar dan belajar menjadi orang tua yang soleh. Kenapa? Karena siap menjadi orang tua, artinya siap menjadi teladan untuk keluarga. Betul Pak, Bu? Hadirin yang saya hormati dan sahabat dai yang saya banggakan, kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta kita, Fatih Aidan Azmi. Penampilan yang sangat luar biasa, menggebu-gebu. Wah, jauh-jauh ya dari Tanjung Jabung Timur, kalau boleh tahu di mananya? Di mana? Hayo. Itu banyak tuh, ada Kecamatan Dendang, Kecamatan Nipah Panjang, Rantau Rasau, Berbak. Ayo, yang mana? Dekat pasar. Dekat pasar. Oh, dekat pasar kayaknya itu di Rantau Rasau ya. Oke. Langsung saja kita akan mendengarkan komentar dari ketiga dewan juri kita pada hari ini. Penampilannya luar biasa, menggebu-gebu ya. Saya takut tadi kalau memang ada Mas Yogi di atas pentas itu, saya takut Mas Yogi langsung ke belakang langsung jadinya kan. Jengkang Ustaz ya. Saking hebatnya dia menyampaikan materi tentang anak yang saleh. Tidak ada kata yang lain melainkan mantap, mantap dan mantap. Mantap, mantap, mantap dari Ustadz Fadli. Selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dari Ustadz Motor. Silakan Ustadz Muhammad Tariq. Baik, Fatih sudah menampilkan yang luar biasa penampilannya ya. Saya nggak tahu yang di ruangan ini kira-kira merasa agak panas nggak ya? AC-nya kira-kira ini Bang. Nggak, soalnya
saya agak panas gitu ya. Iya. Karena dia berapi-api gitu. Berapi-api, wah keren sekali. Luar biasa ya. Kita memang segala sesuatu itu tergantung kepada pilihan kita. Memang takdir itu dari Allah ya. Ada takdir yang namanya takdir taat, ada yang takdir orang yang maksiat, ada yang takdir nikmat, ada takdir musibah gitu ya. Semua itu yang baik yang buruk itu datangnya dari Allah. Tapi kita seperti sekarang ini kira-kira udah lapar belum ya? Puasa Ustaz. Iya, tapi kan ada laparnya kan? Iya lapar, kan Iya, kita lagi lapar. menahan haus dan dahaga. Nah, itu ini, Ustaz. takdir Allah. Iya Ustaz. Untuk tidak lapar harus makan nanti, buka nanti gitu Nanti. ya. Kalau Ah, sekarang itu- enggak boleh Ustaz ya. nggak tahan. jangan. Ya, jadi itu takdir Allah. Nah, sudah makan kan kita kenyang, itu takdir Allah gitu. Jadi anak yang soleh itu tentunya harus diantaranya yang menentukan adalah bagaimana orang tua mencari nafkah untuk anak-anaknya. Karena kullul lahmin nabatat minal harami fannaru aula bih. Hati-hati nih orang tua, bapak ibu ya. Jadi jangan sampai kita kullul lahmin, setiap darah itu ya, lahmin daging ya, nabatat minal haram, tumbuh daripada sesuatu yang haram, pannaru ahlabi aulabi, neraka lebih utama baginya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Amanah yang Allah berikan. Ini bersyukurlah orang tua yang punya anak yang seperti ini nih ya, yang di rumah pemirsa yang punya anak nih, contoh yang seperti yang ada di dai-dai cilik ini. Insya Allah inilah yang akan nanti mendoakan kita dan menghantarkan kita kepada Jannatun Naim. Insya Allah. Amin. Penampilannya luar biasa dan saya kasih tentunya dengan satu kesemangatan ajib, semua ajib. Masya Allah. Terima kasih ketiga dewan juri telah mengomentari penampilan dari Fatih. Alhamdulillah ya, komentarnya cukup positif dari ketiga dewan juri. Mudah-mudahan ini bisa membawa Fatih untuk lolos ke babak semifinal. Amin. Oke, tos terlebih dahulu. Silakan kembali ke tempat Fatih. Baik, luar biasa, sudah dua peserta yang tampil pemirsa dalam grup Al-Ghafur ini, dan kedua peserta yang telah tampil ini sangat luar biasa menunjukkan bakatnya di atas panggung Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Tentunya para pemirsa yang ada di rumah sudah tidak sabar untuk menyaksikan tiga peserta lainnya dalam grup Al-Ghafur ini. Langsung saja kita akan panggil peserta berikutnya atas nama Ihsan Akbar. Jadi kalau mau tampil yang bagus, berlatih yang sungguh-sungguh, hafalkan naskah yang sungguh-sungguh, sesuaikan intonasinya, gerak-gerik tangannya. Ketika saya ceramah itu saya rasanya kayak semangatnya membara kayak api, yang membara gitulah, kayak api unggun yang membara tuh. Ya guys, doakan saya supaya saya bisa masuk ke babak semifinal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak dewan juri serta para hadirin yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur tidak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam dan ihsan dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat berbingkaikan salam juga tidak henti-hentinya kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan terbaik sepanjang zaman. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina. Bapak-bapak Dewan Juri serta para hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan ceramah dengan judul Keutamaan di bulan suci Ramadan. Berbicara tentang bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Teman-teman, ada yang tahu tidak? Kalau puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi yang lebih penting adalah menahan diri dari godaan hawa dan nafsu. Katanya puasa, kok malah marah-marah? Katanya puasa, kok malah ngerumpi sama tetangga? Ayo, siapa yang masih gitu? Teman-teman, ada yang tahu tidak keutamaan di bulan Ramadan? Saya kasih tahu ya. Yang pertama, dibukakannya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Dalam sebuah hadis mengatakan, jika sudah memasuki bulan suci Ramadan, maka Allah akan membukakan pintu-pintu surga dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Dan para syaitan akan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua, adanya malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Qadar ayat 3 dan 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli yang artinya pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril atas izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Dan yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan disebut juga Syahrul Mubarak. Artinya, bulan yang penuh berkah. Setiap orang yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu, yuk teman-teman, kita perbanyak ibadah di bulan suci Ramadan supaya kita menjadi golongan orang yang bertakwa. Siap teman-teman? Demikianlah pidato ceramah dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira nak dikomentari sama Dewan Juri yang mana dulu? Ada Ustadz berkarisma, ada Ustadz motor, ada Ustadz ganteng. Apa kau tahu nyebut Ustadz motor? Jangan buat
jangan bilang Ustadz Motor, bilang Ustadz Torik. Langsung bela kalau macam tuh Ustadz. Langsung dipanggil nama Ustadz soalnya. Iya. Ya, silahkan Ustadz Farik untuk dapat mengomentari penampilan dari Ya, mohon Adinda. dikomentari. Mohon dikomentari Ustadz katanya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belagu Ustadz. Alhamdulillah pakai irama. Pakai irama Ustadz ya. Luar biasa ini ya. Sebelum tampil sudah menghibur kita ini. Jadi membuat suasana di studio ini jadi hidup dan heboh gitu ya. Dan hilang lapar kita Ustadz. Oh ya gitu ya. Iya. Apa tambah lapar kita ketawa ya. Terima kasih Ustadz. Ihsan luar biasa penampilannya ya. Masya Allah. Tayyib ini penampilannya luar biasa. Ini sepertinya kalau ayahnya namanya siapa? Oh, kalau ayah Bin. kami Purwanto, Iksan Akbar bin Purwanto. Oh Purwanto. Saya pikir tadi bin Wak Kocai. Wah, Wak gocah. Kocai. Wak Kocai itu pelawak di TV. Untuk Wak Kocai. Kocai. Ayo, sih. Ada kabau-bau. Asik. Ya begini ya. Jangan Ihsan terus. ini luar biasa nih, mentalnya luar biasa ya, Iya. luar biasa. Luar biasa. Cuman mungkin ya Ihsan tadi materi ini punya yang disampaikan itu mungkin harus ada bumbu-bumbu yang seperti ini meskinya. Ini karakter dia ini satu kelebihan maziyah dia punya. Jadi kalau memang nanti lolos ke babak selanjutnya, disisipin yang materi-materi seperti ini, jadi bisa membuat orang ya begitu gitu. Ada ya itu ya. Dari keseluruhan insyaallah ya Ihsan mudah-mudahan dapat berlanjut ke babak semifinal. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tas terlebih dahulu. Oke, Tos. silakan Ihsan untuk dapat kembali ke tempat. Ya, makasih ya Bang Ya, Genteng. sama-sama Ihsan. Pemirsa yang ada di rumah sudah tidak sabar untuk melihat penampilan dua peserta terakhir. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia menyaksikan Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Tentunya di segmen ini kita akan melihat dua penampilan peserta terakhir di grup Al-Ghafur ini. Langsung saja kita akan panggil peserta berikutnya atas nama Kanza Alifia Az-Zahra. Teman-teman di rumah, dukung Kanza terus ya. Semoga Kanza bisa masuk final. Doain ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri dan saya hormati para asatiz wal asatizah serta teman-teman yang berbahagia. Hadirin sekalian yang berbahagia, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, mengandung ajaran yang mulia, penuh hikmah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengambil judul Generasi Cinta Al-Quran. Allah berfirman surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitab
artinya. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sekalian yang berbahagia. Generasi cinta Al-Quran adalah generasi yang tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Betul apa betul teman-teman? Al-Quran juga mengajarkan kepada kita untuk menghargai ilmu, berbuat baik, menghormati orang tua, dan mencintai sesama, berpikir positif, dan kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Betul apa betul teman-teman? Hadirin sekalian yang berbahagia, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi generasi cinta Al-Quran? Yang pertama, kita harus membaca Al-Quran setiap hari. Meskipun kita hanya bisa 1 ayat atau 1 halaman. Yang penting kita terus berusaha untuk membacanya setiap hari. Kemudian yang kedua, kita harus memahami arti dari ayat-ayat Al-Quran. Jangan cuma bisa membaca Al-Quran, tetapi kita juga harus memahami arti dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, berdoa. Berdoa kepada Allah. Yuk kita berdoa yuk. Allahumma rzuqni hubbal Qur'an wa syauqi ala qiraatih. Allahumma rzuqni hubbal Qur'an wa syauqi ala qiraatih. Ya Allah, anugerahkanlah aku mencintai Al-Quran dan rindu membacanya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Kanza Alifia Az-Zahra. Luar biasa. Selanjutnya kita akan meminta ketiga dewan juri untuk dapat mengomentari penampilan dari Adinda Kanza. Saya persilahkan kepada Ustadz yang paling ganteng dulu. Silakan Ustadz Fadli. Kanza Alifia Az-Zahra. Ya, luar biasa sudah penampilannya. Dari awal ya, cuma hanya beberapa hal terkait dengan penguasaan materinya ya, kan saya kemudian sistematika uraiannya ya, kan saya semangat. Ustadz tadi pas lihat Kanza menampilkan ini luar biasa sebenarnya Mas Yogi ya, sudah berapi-api gitu ya. Betul, Ustaz. Vokalnya sudah luar biasa, Masya Allah ya. Semangat Kanza. Mudah-mudahan Kanza bisa maju ke babak selanjutnya. Oke, Amin. terima kasih Mas Yogi. Baik, terima kasih ketiga dewan juri telah mengomentari penampilan dari Kanza. Mudah-mudahan Kanza lolos untuk melaju ke babak semifinal. Amin. Tas terlebih dahulu. Oke, silakan untuk kembali ke tempat Kanza. Ya, mau abang antarin? Langsung saja kita akan panggil peserta yang terakhir atas nama Rendra Gunawan Manurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Ngaji Rendra Del Peki Ar-Rahman, Abi Pantri, dan
Mama Papa yang Rendra banggakan. Semoga Rendra bisa lolos di babak semifinal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang semangat. Beli soto di warung Bang Ahmad. Berangkat ke sana, naik pesawat. Cur. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam Rendra dengan kompak dan semangat. Tetapi saya bukan Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wassalaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Setinggi puji, sedalam syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai tanda hamba bersyukur. Salawat dan salam limpah bertabur kepada Muhammad Nabi yang masyhur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Nabi penghulu segala umat, membawa rahmat di dunia dan di akhirat. Yang terhormat Dewan Juri yang arif lagi bijaksana. Yang terhormat ayah bunda serta peserta lomba dai-daiyah TVRI Jambi yang Rendra banggakan. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Takbir, Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini, Rendra akan membawakan ceramah yang berjudul Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, apa itu Isra dan Mi'raj? Isra dan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Peristiwa ini diriwayatkan di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Selama perjalanan Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Salah satunya mendapat wahyu perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Muhammad sampai di Sidratul Muntaha, Allah memerintahkan Nabi dan umatnya untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam 1 hari 1 malam. Karena Nabi Muhammad sayang kepada umatnya, akhirnya Nabi Muhammad
menghadap Allah dan meminta keringanan. Yang awalnya 50 waktu menjadi 10 waktu. Dan akhirnya keputusan terakhir pun tiba bahwa umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Jadi perintah sholat itu wajib kita tegakkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, as-sholatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kesimpulan yang dapat Renda ambil, sholat adalah tiang agama, maka jadikanlah sholat sebagai kebutuhan, bukan sebagai beban. Sebelum Renda tutup drama singkat ini, izinkan Renda menyampaikan sebuah pantun. 1 titik 2 koma. Tanda seru dibuat pena. Sholat itu tiang agama, jika roboh hidup tak guna. Lebaran makan karamel. Sekian dari Ustadz Comel. Wallahu mulfik ila aqamil qariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Rendra Gunawan Manurung. Luar biasa. Gimana tadi pantun terakhirnya? Lebaran makan karamel. Elo. Sekian dari Ustadz Comel. Asik, Ustadz Comel. Kira-kira Rendra mau dikomentari oleh Dewan Juri yang mana dulu? Ada Ustadz yang berkarisma, ada Ustadz motor, dan juga ada Ustadz ganteng. Mau yang mana dulu kira-kira? Ustadz motor. Ustadz motor aja dulu katanya. Ya udah, Ustadz, kami persilakan Ustadz Muhammad Tariq. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, ya Rab, ini penampilan dari peserta yang terakhir ya. Rendra, luar biasa. Bagus sekali kau tampil, Cok. Seneng aku. Setuju lah aku, mantap kau ini. Vokalnya bagus. Kemudian apa namanya, intonasi turun naiknya bagus. Dan jadi interaktif dengan penontonnya bagus. Luar biasa ini, kecil-kecil cabe. Cabe apa? Karena mah nggak ada cabai rawit, cabai setan. Cabe setan gitu Ustaz ya. Ya Allah, saya apa namanya, apalagi kostumnya luar biasa nih, cakep ini, cakep. Iya. Cakep ya. Saya kasih komentar, ajib, ajib, summa ajib. Wow, luar biasa. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan kamu lolos untuk melaju ke babak semifinal. Amin. Tes kita. Silahkan kembali ke tempat. Baik, pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, 5 peserta dalam grup Al-Ghafur telah tampil dengan sangat luar biasa. Siapakah 2 peserta terpilih yang nantinya akan lolos ke babak semifinal? Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia menyaksikan Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Tentunya di segmen kali ini merupakan segmen yang sangat ditunggu-tunggu oleh pemirsa yang ada di rumah. Dan juga para peserta yang tampil pada hari ini. Siapakah dari kelima peserta yang nantinya akan lolos melaju ke babak semifinal? Untuk itu kami langsung akan mengundang 5 peserta dalam grup Al-Ghafur. Luar biasa di hadapan kita pemirsa, telah hadir 5 peserta dalam grup Al-Ghafur. Siapakah dari kelima peserta ini yang nantinya akan lolos melaju ke babak semifinal? Untuk itu, karena sudah sangat penasaran siapa yang akan lolos, saya minta kepada Kanza Alifia Az-Zahra untuk maju 2 langkah. Apakah
Kanza berhasil untuk lolos ke babak semifinal. Langsung saja, Kanza Alifia Az-Zahra. Mohon maaf Kanza, kamu belum bisa lolos ke babak selanjutnya. Beri aplaus dulu untuk Kanza. Tersisa 4 peserta. Siapakah yang akan lolos ke babak semifinal? Apakah Az-Zahra? Apakah Fatih? Apakah Ihsan dan apakah Rendra? Saya persilahkan kepada Rendra Gunawan Manurung untuk maju 2 langkah. Baik, apakah Rendra lolos untuk melaju ke babak semifinal? Langsung saja, Rendra Gunawan Manurung. Mohon maaf Rendra, sepertinya kamu akan kembali tampil ke TVRI karena kamu lolos ke babak semifinal. Saya persilakan ke sini. Rendra, tersisa 3 peserta. Hanya 1 tiket untuk dapat lolos menuju babak semifinal. Saya persilakan kepada Az-Zahra Hianor untuk maju 2 langkah. Apakah Az-Zahra Hianor berhasil merebut 1 tiket menuju babak semifinal? Baik, langsung saja Az-Zahra Hianor, kamu belum dapat untuk melaju ke babak semifinal. Beri aplaus terlebih dahulu. Silakan ke kanan Az-Zahra. Tersisa 2 peserta yang nantinya hanya 1 peserta saja yang akan menyusul Rendra Gunawan Manurung. Apakah Fatih Aidan Azmi atau Ihsan Akbar yang akan merebut 1 tiket tersisa untuk menuju babak semifinal? Baik, langsung saja, selamat kepada Fatih Aidan Azmi karena kamu lolos ke babak semifinal. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada 5 peserta terbaik kita pada episode kali ini. Saya ucapkan selamat kepada 2 orang yang lolos ke babak semifinal. Jangan berbesar hati karena kalian harus mempersiapkan penampilan-penampilan selanjutnya. Dan saya harap masukan dari Dewan Juri bisa kalian lakukan ketika kalian nanti akan tampil di babak semifinal. Dan bagi 3 peserta yang tidak lolos pada hari ini, saya harap ini menjadi awal yang baru untuk kalian terus belajar dan terus mensyiarkan agama Islam. Saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.